Ketika Imsol mulai tenang, Sunji membawa Imsol duduk, menanyakan tentang ketakutan Imsol, dan Imsol menjelaskan bahwa dia pernah mengalami kecelakaan 15 tahun yang lalu. Namun dia juga tidak mengingat kejadian pastinya ataupun rasa sakitnya yang dialaminya. Sunji meminta maaf untuk kesalahpahamannya tentang Imsol yang mencuri celana renangnya. Dia tahu Imsol mengkhawatirkannya, tetapi dia akan tetap ikut kompetisi dan meminta Imsol untuk percaya padanya. Dia akan mengubah mimpi buruk Imsol menjadi sebaliknya. Dengan demikian, Imsol mencoba untuk mempercayainya. Keesokan harinya, Imsol menghadiri kompetisi renang dengan perasaan cemas dan ketakutan akan terjadi sesuatu pada Sunje. Tapi dia tetap memilih untuk percaya pada Sunje. Akhirnya, ketakutan itu memudar ketika Sunje mencapai rekor tertinggi dan mendapatkan medali emas. Selesai kompetisi, Sunje mencari Imsol dan menemukannya tengah tersenyum lebar karena kemenangannya. Kilas balik, setelah berbicara panjang lebar, Sunje mengantar Imsol pulang. Mereka bertetangga tapi tidak saling bertemu, aneh sekali. Sampai jumpa besok di kompetisi renang, Imsol meninggalkan Sunje. Tanpa disangka, Sunje melayangkan kiss untuk mengantar kepergian Imsol dari pandangannya. Kejadian itu pun dilihat oleh In Hyuk, sehingga Sunje terpaksa melayangkan kiss untuk In Hyuk. Di kediaman Sunje, In Hyuk mengatakan, dia dulu menyukai Taesung, apa kau tidak keberatan? Tapi kini dia menjadi penggemarku. Menjadi penggemar seseorang dan menyukai seseorang itu berbeda. Tapi mereka tidak berkencan, lanjut Sunje. In Hyuk meragukan kemampuan Sunje untuk menyatakan perasaannya kepada Imsol. Tak terima, Sunje berniat menyatakan perasaannya saat dia meraih medali emas dalam kompetisi. In Hyuk juga mengingatkan jika menyatakan perasaan, yang terpenting adalah momennya harus tepat. Setelah kompetisi, Sunje mengajak Imsol makan, berusaha untuk menyatakan perasaannya. Akan tetapi, sesampainya di kedai pilihan Sunje, Imsol malah menuju kedai yang lain. Padahal itu adalah kedai terkenal. Sia-sia aku menemukan tempat kencan yang bagus, ujar Sunje dengan sedikit kesal. Imsol sangat senang lantaran dia kini menjadi penggemar yang sukses. Tidak ada penggemar yang seperti dirinya yang bisa makan bersama sang idola. Mendengar itu mengingatkan Sunje pada perkataan In Hyuk. Menjadi penggemar seseorang dengan menyukai seseorang itu berbeda. Membuatnya bertanya, kau mengenal Kim Taesung bukan? Kau merupakan penggemarnya? Atau kau menyukainya? Itu sudah berlalu, kini Imsol tidak lagi menyukai Taesung. Pernyataan Imsol barusan membuat ekspresi Sunje berubah dari kesal menjadi senang dan bersemangat. Di jalan yang indah, Sunje berpikir apa ini momen yang tepat. Namun ketika mengatakannya, Imsol tiba-tiba meminta 50 sen untuk berfoto dengannya. Awalnya Sunje menolak, tapi setelah melihat ekspresi wajah Imsol, dia berubah pikiran dan beralasan jika mataharinya terlalu cerah. Dia kepanasan sehingga harus masuk ke dalam. Mereka memulai bidikan pertama, dan Sunje terlihat kaku. Bidikan kedua tetap saja kaku. Dulu dia sangat pandai dalam pemotretan, tapi ada apa kali ini? Celoteh Imsol, yang akhirnya menyarankan untuk melakukan pose hati. Sunje menolak, dia tidak menyukainya. Akan tetapi ketika bidikan ketiga dimulai, dia menuruti kemauan Imsol. Bukan di wajahnya sendiri, melainkan di wajah Imsol, membuat Imsol terdiam. Sunje kembali berpikir apa ini momen yang tepat. Dengan begitu, Sunje pun memulai aksinya. Tapi sayang sekali, dia kembali mendapat gangguan lantaran foto mereka telah selesai, dan mereka bisa mengambilnya. Di bus menuju pulang, Sunje mendapat pesan dari In Hyuk. Isi pesan tersebut adalah, apa kau sudah menyatakan perasaanmu? Akhirnya, Sunje kembali mencoba, tetapi belum apa-apa. Dia dicegah berbicara oleh Imsol. Karena Imsol dari tadi menahan untuk buang air kecil. Dan tak mungkin Imsol mengatakan hal ini kepada idolanya. Seketika Sunje meminta supir bus untuk berhenti dan berpura-pura ingin buang air. Semata-mata dia lakukan karena Imsol. Cepatlah, aku akan mengawasimu dari sini. Imsol merasa sangat malu dengan keadaan ini. Dia berlari secepat mungkin. Sembari melihat Imsol yang berlari, Sunje mengatakan, tidak, ini bukan momen yang tepat. Di toko DVD, ayah Sunje mengembalikan DVD tersebut secara diam-diam ke kotak pengembalian agar tidak terdengar oleh ibu Imsol. Namun sayangnya ibu Imsol mendengar suara dan segera keluar, sedangkan ayah Sunje lari secepat kilat. Ibu Imsol yang melihatnya tersenyum. Ternyata memang dia yang meminjamnya. Kembalinya ke rumah, Sunje menyesal karena kesempatan telah berakhir. Namun ketika melihat bunga berguguran, padahal saat itu adalah musim panas, dia mencobanya kembali.
Pertama, dia mulai dengan mengucapkan terima kasih karena Imsol telah datang ke kompetisinya. Itu tak masalah bagi Imsol. Imsol bisa pergi ke belahan dunia lain untuknya. Bahkan jika Sunje berakhir pada masa yang berbeda, dia akan melompati ruang dan waktu untuk menemui Sunje. Karena Imsol adalah penggemar Sunje. Sampai kapan kau akan terus menjadi penggemarku? Tanya Sunje. Sunje tidak ingin Imsol menjadi penggemarnya lagi. Membuat Imsol bertanya-tanya mengapa. Sunje mulai mengungkapkan isi hatinya. Aku suka. Namun ketika ingin melanjutkan, Imsol menyela pembicaraannya. Jika tidak menjadi penggemar, mereka bisa berteman. Karena Imsol harus tetap di sisi Sunje. Apa kau ingin berteman? Mari kita berteman. Mendengar itu bukan hanya Sunje yang kecewa, tapi juga In Hyuk, yang berada di atap menjatuhkan bunga-bunga merasa kerja kerasnya sia-sia. Sunje melampiaskan kekesalannya pada In Hyuk. Tenanglah, dia tidak mencampakkanmu. Kau tak melakukan apa-apa, bahkan kau tidak mengajaknya berkencan. Mendengar itu membuat wajahnya seketika berubah, menjadi sangat senang, mengingat perkataan Imsol tentang akan melompati ruang dan waktu untuk menemui Sunje. Keesokan harinya, saat latihan Sunje merasakan bahunya sakit yang amat parah, sehingga dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan jika manset rotator yang dioperasi sebelumnya kembali robek, membuat bahunya harus dioperasi kembali dan membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk rehabilitas. Itu pun hanya 80% yang kembali normal, memungkinkan Sunje tidak bisa berenang kembali atau berhenti menjadi perenang. Imsol yang mengetahui Sunje dilarikan ke rumah sakit dari salah satu teman Sunje, setelah pulang sekolah dia segera ke rumah Sunje untuk memastikan apakah Sunje sudah pulang dari rumah sakit. Di sana ternyata tidak ada siapapun di rumahnya, dan berpikir kemungkinan Sunje berada di kedai milik sang ayah. Beruntung Imsol pernah ke tempat tersebut lantaran dia mengikuti tur Sunje. Sang ayah menghubungi Sunje untuk ke kedai miliknya. Di sana sang ayah mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Sunje meraih medali emas di kompetisi. Sang ayah sangat bangga kepada putranya dan menyampaikan saat libur musim panas, Sunje akan pergi ke Australia untuk mengikuti pelatihan renang mandiri seperti yang dilakukan oleh perenang terkenal bersama pelatih Michael yang ada di sana. Sang ayah sudah mengurus semua biaya pelatihan dan tiket untuk pergi ke sana. Sunje yang mengetahui itu marah mengapa sang ayah tidak membicarakan hal ini kepadanya dan memberitahu sang ayah jika dia ingin berhenti menjadi perenang dan menyuruh sang ayah untuk membatalkan semuanya. Kenapa kau ingin berhenti? Tanya sang ayah. Sunje beralasan dia muak. Latihannya sangat berat dan dia lelah harus selalu menjalani rehabilitas. Sunje menutupi alasan sebenarnya pada sang ayah. Dan alasan yang Sunje utarakan membuat sang ayah marah sehingga menamparnya. Menurut sang ayah itu masalah sepele. Imsol yang telah tiba di sana mendengar dan melihat pertengkaran mereka. Sang ayah mengingatkan jika Sunje ingin berhenti menjadi perenang, jangan harap bisa kembali pulang ke rumah. Kemudian Sunje pun pergi meninggalkan ayahnya, dan melihat Imsol tanpa mengatakan sepatah kata pun dia pergi begitu saja. Di tempat pelatihan renang, Sunje mengambil barang-barangnya di loker, dan mencabut semua catatannya dengan marah. Dia sangat senang menjadi perenang, namun kesenangan itu diambil darinya. Hatinya sangat hancur, dia tak kuat menahan air matanya sehingga mengalir. Begitupun Imsol, dia sangat kecewa dengan takdir yang tidak berubah. Seakan menertawakan keputusasaannya dan usaha Sunje, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian matanya tertuju pada kalender. Dia ingin menulis tanggal kecelakaannya, namun tulisan itu selalu terhapus dengan sendirinya. Aku tak bisa hentikan kecelakaanku atau menyelamatkan Sunje. Itu tidak adil. Jika tidak bisa mengubah apapun, untuk apa aku ada di sini? Ujarnya dengan sedih. Keesokan harinya, Imsol menemui In Hyuk untuk menanyakan keberadaan Sunje di tempatnya dan menyuruhnya untuk bersikap baik pada Sunje. Di saat yang sama, bola dari belakang menuju ke arahnya. Bukannya menyelamatkan Imsol, In Hyuk hanya memberitahu Imsol menyebabkan Imsol terjatuh dan mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Ingatannya kemudian kembali saat dulu kejadian itu terjadi. Setelah itu rumahnya mengalami kebakaran sehingga sang ibu mengalami luka bakar di tangannya. Apa kau baik-baik saja? Tanya In Hyuk beserta murid lain. Akan tetapi Imsol tidak menghiraukan mereka. Dia segera bangun dan mengusap cairan merah dan langsung berlari ke rumahnya. Sembari menghubungi Im Gem, namun sedari tadi tidak ada jawaban darinya.
Di rumah, Imgem sedang memasak dan sang ibu menyuruhnya untuk membersihkan toilet di kamar lain. Terpaksa dia pun pergi. Memang sebelum itu dia mematikan api tapi hanya salah satunya, sedangkan yang lain masih menyala. Imsol terus menghubungi Imgem. Namun Imgem terlalu fokus pada pembersihan toilet sehingga tak mendengar ada panggilan masuk. Beruntung Imsol bertemu Taesung dan Taesung mengantarnya. Hyunju datang ke rumah Imsol mencarinya tapi dia malah bertemu dengan Imgem. Dan mereka meributkan masalah Imgem yang sangat bau lantaran membersihkan toilet. Sementara itu api semakin meluap. Kemudian Hyunju mengatakan kenapa terasa seperti bau terbakar. Ya, itu aku yang terbakar. Amarahku meluap karenamu, sambung Imgem. Hyunju pun mendekati Imgem mencium bajunya sehingga Hyunju tidak sadarkan diri. Setibanya Imsol dan Taesung mereka melihat asap keluar dari jendela dan segera memasuki rumah. Melihat Hyunju yang pingsan, Imgem membawanya ke atap. Di sana dia mencoba membangunkan Hyunju dengan memberinya nafas buatan. Bukannya ucapan terima kasih, dia malah mendapatkan hantaman maut Hyunju yang menyebabkan gigi depannya copot satu. Sementara itu, Taesung dan Imsol berusaha memadamkan api. Dan akhirnya mereka berhasil. Tidak ada yang terluka termasuk tangan sang ibu. Imsol bersyukur akhirnya dia bisa mencegah kejadian ini. Imsol berterima kasih pada Taesung dan akan mentraktirnya nanti. Kau diam-diam mencoba berkencan denganku, ujar Taesung. Lupakan saja jika tidak mau, lanjut Imsol. Kemudian memberitahu Imsol ada sesuatu di pipinya, dan Imsol pun membersihkannya. Tapi bukannya bersih, itu menjadi semakin lebar. Cantik, ucap Taesung. Dasar perayu wanita manapun juga kau anggap cantik. Ayah Sunjae menemui Sunjae setelah mengetahui alasan dibalik Sunjae ingin berhenti dari pelatihnya di sekolah. Sang ayah mengatakan mengapa kau tidak jujur pada ayahmu. Jika kau jujur, ayah tidak akan memarahimu ataupun membentakmu. Sang ayah sudah mengatur janji temu dengan dokter untuk membicarakan tentang operasi Sunjae. Saat ini sang ayah hanya ingin memperbaiki bahu Sunjae terlebih dahulu. Setelah sembuh total, nanti Sunjae bisa memikirkan kembali apakah akan tetap lanjut atau berhenti jadi perenang. Mendengar itu pun Sunjae menangis dan meminta maaf kepada sang ayah. Hatimu yang hancur, mengapa kau meminta maaf pada ayah? Ujar Pak Genduk yang tidak bisa menahan rasa sedihnya. Namun suasana berubah ketika sang ayah membahas DVD yang sudah dia kembalikan. Sunjae mengelak bahwa dia sungguh tidak menontonnya. Hari berikutnya, di rumah sakit Imsol sangat sedih mendengar dokter mengatakan bahu Sunjae telah dijahit dengan baik, tetapi cederanya sangat parah. Mengetahui hal itu membuat air mata Imsol mengalir dengan deras. Sunjae yang melihatnya berkata, "Mengapa kau menangis lebih keras daripada aku?" Dari hari ke hari, Imsol selalu membawakan makanan untuk Sunjae. Namun dia tidak bertemu dengan Sunjae, membuat Sunjae menunggunya dengan memakan permen gula. Akan tetapi Imsol tak kunjung datang. Pada hari di mana Sunjae telah pulang dari rumah sakit, dia juga memberikan makanan untuk Sunjae dan sang ayah. Tak ingin Imsol pergi dengan tangan kosong, sang ayah kemudian memberinya sirup omija. Sang ayah juga menawarkan masuk untuk bertemu Sunjae, akan tetapi Imsol menolak lantaran Sunjae membutuhkan waktu lebih banyak untuk beristirahat. Di rumah, Imsol meminum sirup omija itu hampir habis, dan dia merasa kepanasan. Memutuskan untuk membuka jendela, tak sengaja melihat Sunjae yang keluar dari rumah. Di tempat pelatihan renang, Sunjae menyendiri di sana dan tiba-tiba mendengar suara kursi yang terjatuh dan terlihat Imsol di dalamnya. Sunjae tersenyum melihatnya. Melihat Imsol dalam kondisi tidak stabil, Sunjae berpikir jika Imsol mabuk. Imsol tidak mabuk, dia hanya minum sirup omija pemberian ayah Sunjae. Dan ternyata sirup tersebut mengandung alkohol. Ayah Sunjae mencampurkan beberapa botol di dalamnya. Dirinya yang tak stabil membuatnya hampir terjatuh. Dengan sigap, Sunjae menangkapnya, menyuruhnya untuk duduk. Sunjae, karena kamu tiba-tiba merasa sedih, kamu terlihat seperti sesuatu. Kesempurnaan, ujar Imsol. Itu tidak lucu, hentikan, sambung Sunjae, tapi dia sendiri tersenyum. Akhirnya mereka mendengarkan musik bersama. Tak lama Imsol tertidur. Sunjae menawarkan bahunya, dia bersyukur bahu yang satunya baik-baik saja. Ketika cukup lama Imsol tertidur, Sunjae melepas earphone-nya, namun saat itu juga Imsol semakin dekat dengan Sunjae membuat Sunjae terkejut dan tak sengaja menjatuhkan earphone tersebut. Imsol yang setengah sadar melihat Sunjae sebagai poster yang bisa bergerak dan berbicara. Kemudian Imsol kembali hampir terjatuh dan ditangkap oleh Sunjae.
Imsol menyentuh pipi Sunje, sehingga Sunje mengungkapkan perasaannya. Aku menyukaimu. Dengan senyuman, Imsol mengatakan, teruslah tersenyum seperti ini, aku akan tetap di sisimu, agar kamu tidak kesepian atau memikirkan hal-hal menakutkan saat kamu kesulitan. Aku akan tetap di sisimu seumur hidupku, jadi tolong hiduplah yang lama. Mendengar itu menjadikan Sunje hilang kendali, sehingga menyentuh bibir Imsol dengan lembut. Keesokan harinya, kejadian yang seharusnya Imsol ingat, dia malah melupakannya. Ingatannya hanya sampai pada saat mereka mendengarkan musik bersama. Saat ini pun dia sedang mendengarkan musik, dan ternyata dia tidak sengaja merekam pembicaraan semalam bersama Sunje, membuatnya mendengar pembicaraan tersebut. Penggemar Taesung, sebut saja Neng Sisi menanyakan hubungan Taesung dengan Imsol, lantaran kemarin melihatnya bersama Taesung menaiki motornya, sedangkan Sisi saja tidak pernah diperlakukan seperti itu, dan meminta kejelasan tentang hal itu. Setibanya Sunje di sekolah, dia sangat senang melihat Imsol, dan berlari menghampirinya, namun langkahnya terhenti ketika Taesung mendekati Imsol. Dan Imsol pun berhenti mendengarkan rekaman tersebut. Padahal rekaman tersebut telah sampai di titik terpentingnya, Sunje mengatakan perasaannya. Namun, Imsol menghentikannya, sehingga dia tidak mengetahui perasaan Sunje yang sebenarnya. Apakah kau mau berkencan denganku? Ujar Taesung. Akan tetapi sebelum bisa menjawab, arlojinya bergerak dengan sendirinya, dan secepat kilat kembali ke masa depan. Menemukan dirinya masih di tempat yang sama, dan melihat berita otopsi Ryu Sunje akan dilakukan. Imsol menerima berita itu dengan sedih. Sementara, Imsol di masa lalu menerima tawaran Taesung untuk berkencan dengan senang.